Aduh, rame banget nih warung makan. Padahal udah jelas-jelas tuh tulisannya, masih tutup gitu. Pada nggak sabar bener ya foodies-foodies di sini. Belum buka aja yang antri udah banyak. Apalagi kalau udah buka ya, bisa-bisa nggak kebagian nih. Put, aduh di mana nih si Putih? Buruan ikut antri dong. Foodies, tuh lihat. Ada daun-daunan. Kalau kalian ngelihatnya ada cobek-cobek, pasti nebaknya yang lagi hits itu kan? Yang segala macam olahan terus dicampur sama sambal bakar. Bukan, nih ada daunnya. Kalau aku mau bikin mie ayam cobek ya, mie ayam cobek. Tapi tetap ada kuahnya, jadi bukan dibakar. Oke. Healah, ternyata si Putih di dapur. Waduh, udah nyolong start juga ternyata. Gak kalah gercep sama Bu Ibu ya, Put. Tuh, lihat foodies, toko utamanya alias coet udah terpampang nyata di atas kompor. Buat yang bingung, coet itu sebutan cobek dalam bahasa Sunda ya, foodies? Nah, kalian tahu nggak? Ternyata coet nggak cuma terbuat dari batu loh. Ada juga yang terbuat dari kayu ataupun tanah liat. Kayak yang dipakai di sini nih. Jadi kita mau pakai dua rasa ya, karena di sini cuma ada dua rasa. Semuanya pilihan menunya cuma mie ayam, tapi bisa pilih yang original atau lada hitam. Ini yang original, kelihatan olahannya olahan ayam yang di bumbu kuning ya Mbak ini ya. Seperti mie ayam biasanya, sebelah sini. Gini cukup Mbak. Yang original ini sebetulnya hampir sama dengan mie ayam pada umumnya. Dengan tambahan potong ayam yang sudah dimasak bumbu kuning dan juga kecap. Cukup. Yang ini lada hitam, kelihatan tuh warnanya agak kehitam-hitaman. Duh lihat, keringatnya menetes. Aduh, ini bukan air mata loh, ini keringat loh. Karena namanya di dapur ya, Syai. Panas. Nih, taruh sini. Ya. Satu lagi cukup? Cukup ya? Sementara yang lada hitam ini adalah menu baru yang ditawarkan di mie ayam coet Pakansari. Tapi ternyata olahan lada hitam ini juga cukup populer dan udah punya pembeli tersendiri. Jadi penasaran kan pengen cobain? Berhubung Putih pesennya yang original komplit, jadi dikasih tambahan bakso dan topping kriuk. Kulit ayam tuh. Siapa yang suka kulit? Kulit ayam loh, bukan kulit yang lain. Masuk kulit sapi gitu kan. Bisa sih jadi kerupuk tapi ya. Lanjut. Sini ya. Nah, alas cobeknya juga beda ya foodies, bukan tembikar ceper buat alas pada umumnya. Di sini bentuknya lebih tinggi dan jadinya nggak kayak lagi makan mie ayam gitu. Jadi lebih kece secara tampilan dan dinilai aman juga karena bagian bawah nggak panas sama sekali. Waduh, lihat, menggiurkan banget foodies. Masih meletup-letup, mendidih. Ini jangan coba-coba untuk memegang ini ya, karena ini panas banget, ya kan? Dan ini mengantarkan panas. Oke, ini aku udah mandi keringet, gerah banget. Aku tunggu di sana aja ya Mbak ya, minta tolong diantar ya. Oke. Yuk, makasih Mbak. Saatnya makan foodies. Tadi tuh masih ada sedikit kuahnya ya pas kita masak. Tapi sekarang kayaknya udah hilang, entah kemana. Apa kita cari dulu kuahnya? Oh jangan, karena kuahnya udah menyatu di olahan ini, di mie-nya loh foodies tuh. Oke. Yaps, jadi dari awal dimasak di dalam coet kan emang berkuah ya foodies, tapi kuahnya nggak terlalu banyak. Ternyata itu sudah diperhitungkan karena akan meresap ke dalam mie saat disajikan. Makanya tekstur akhir mie ayam ini emang bukan mie ayam yang kering banget. Kalau dilihat-lihat emang mie-nya ini agak beda ya. Kalau mie ayam yang biasa kita temui itu agak lebih kecil dari ini. Terus kadang ada yang halus, jadi agak gepeng, kecil. Ada juga yang gepeng tapi agak besar. Nah kalau ini tuh bulat tapi lumayan besar ya. Tuh. Ini ukurannya naik satu tingkat dari ukuran mie pada umumnya, tapi di bawah udon. Biasanya kan udon lebih gede dari ini. Ini nomor lagi. Sensasi mie olahan sendiri emang beda sih foodies, nggak cuma dari bentuknya aja, tapi juga teksturnya yang lembut dan kenyal. Mie-nya karena agak besar, jadi berasa banget kalau makan mie gitu. Kadang-kadang kalau kecil kan kayak lewat doang, di tenggorokan, di mulut tuh lewat doang, tapi ini berasa makan mie-nya. Pas banget ya kalau disantap selagi lapar pol, jadi kenyangnya juga cepet banget foodies. Eits, tapi nggak cuma ngenyangin, secara rasa juga mantap betul. Mie-nya gurih, bumbunya meresap, dan ada sensasi crunchy begitu masuk ke mulut.
Panas sih. Memang kalau pakai cobek kayak gini, panasnya tuh bertahan lebih lama. Jadi biasanya kalau pakai mangkok. Ya, coet ini bisa menahan panas minimal 15 menit setelah diangkat. Kalau kata pemiliknya sih, akan panas sampai suapan terakhir. Jadi meskipun mie bagian atas sudah dingin, tapi mie bagian bawah yang menempel dengan cobek akan tetap panas. Tapi emang sih, makan mie itu emang harus selagi panas. Kalau udah dingin justru mengurangi kenikmatan mie-nya ya nggak sih? Selanjutnya, coba pakai sambal dan saus ya. Sebetulnya biasanya Putih nggak akan campurin saus ke mie karena rasanya akan berubah. Makanya kalau pengen tahu rasa asli mie-nya lebih baik nggak pakai apa-apa dulu ya, baik saus ataupun kecap. Ditambah saus jadi kayak ada pedas kecutnya. Sekarang kita coba yang lada hitam. Next, lada hitam double crispy. Wah, bener-bener double ya. Kelihatannya lebih banyak crispy-nya dari yang lain. Kriuknya kalau misalnya kalian masih kurang, kan ini udah double nih, tapi kayak masih kurang deh, pengen nambah lagi, boleh banget tambah toppingan kayak gini. Atau misalnya anak-anak pengen ngemil yang kriuk-kriuk, boleh banget pesen ini. Selain buat toppingan, crispy-nya ini cocok banget loh buat jadi cemilan. Bisa-bisa ngalahin keripik nih, soalnya sekali makan bikin nagih. Jadi nggak mau berhenti nih foodies. Kadang kita tuh nemuin kulit ayam yang potongannya mungkin terlalu besar atau lemaknya yang kebanyakan, jadi begitu digigit agak keras gitu kan. Juicy tapi kenyal tapi keras ujung-ujungnya, nggak bisa ditelan. Nah kalau ini, nih dilihat, ini aku nambah lagi toppingnya. Ukurannya itu si crispy-nya kecil-kecil ya, nggak terlalu besar dan kering banget. Jadi begitu masuk ke mulut nih, meskipun yang ukuran besar ini nggak bikin susah ditelan, nggak bikin kayak keras gitu loh, nggak. Crispy banget. Bisa dibedakan ya foodies, kalau yang satu ini ada lada hitam yang nempel di mie dan bumbunya. Nah, yang lada hitam ini kayak bumbunya itu lebih banyak gitu loh foodies, nih kelihatan kan. Ada potongan-potongan bawang putih juga, bawang bombay, ini bawang bombay. Terus ada bawang putihnya, bawang merahnya. Jadi si lada hitam ini tuh, ada cabenya juga ternyata. Jadi si lada hitam ini memang dari olahan ayamnya sendiri udah dikasih tambahan lagi rempah-rempah yang lain. Jadi nggak cuma ayam sama lada hitam doang. Nah, karena rempahnya lebih banyak, jadi rasanya itu lebih lebih kaya gitu dibandingkan sama yang original tadi. Dalam satu hari, mie ayam coet ini bisa menjual 400-an mangkuk di weekdays dan di atas 600 mangkuk untuk weekend. Gak heran kan kalau seramai ini? Nah, selain itu, jadi tempatnya ini adalah rumah sebetulnya yang dibikin kayak tempat makan. Jadi tempatnya masuk-masuk ke gang kayak gitu foodies. Tapi begitu sampai ke sini rame banget, lihat deh tuh. Ini dari tadi pagi sebelum buka udah ngantri. Jadi orang-orang udah nungguin di sini sebelum buka gitu loh biar dapat kursi, biar dapat pesanannya cepet. Nah kalau siang wah rame banget sih. Apalagi jam makan siang. Nih, ya kan? Jadi bisa dibilang warung makan ini hidden gem foodies, rumah dalam gang yang terasnya disulap jadi warung makan. Kalian yang mau kesini perlu banget pakai bantuan Maps biar nggak nyasar dan udah pasti bakal ketemu. Kalau kalian mau nyobain langsung aja, boleh banget mampir ke Mie Ayam Coet Pakansari. Ada di mana? Ada di Cibinong, Bogor. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies ke pasar tradisional tapi berasa di Bali. Kok bisa ya? Bisa dong, soalnya sambil minum minuman khas Bali nih. Es kuwut namanya, asam, manis, segar, wih. Sebelum ngekuwut, kita nyari kuenya dulu yuk. Budis, waduh, aku lagi nyasar kayak lagi di pasar gitu Budis. Kebetulan aku baru selesai banget syuting, jadi lagi pengen nyobain jajanan-jajanan yang kayak di pinggir jalan gitu Budis. Tapi aku sekarang lagi di Otista nih. Ini baik banget nih pasar-pasar kayak jual sayur, jual sendal-sendalan, ada minum-minuman Budis. Kesasar di pasar tapi jadinya happy ya, soalnya banyak jajanan receh. Dari sekian banyak cemilan, pilihan Diego jatuh ke kue pukis nih Budis. Nah, ini Budis, ada yang menarik nih, kue pukis. Mas, ini aku boleh pesen? Ya, harganya berapa? 1000-an aja Budis. Oke, jadi aku pesen 10 ya. Pesen yang banyak ya Diego, harganya receh ini.
Nih, ini jajanan pasar, teksturnya lembut, manisnya juga pas, nggak terlalu manis dan juga nggak terlalu pahit nggak. Ayo, seret Pudis, harus minum nih Pudis, seret banget. Tapi di situ ada yang menarik tuh minumannya kayak rame banget di situ. Udah seret gini nih, berarti tenggorokan udah kode buat ke Eskuut Bali. Yuk, langsung luncur Diego. Ini rame banget Pudis, Mbak. Ini pada ngapain sih? Pada minta sembako ya? Oh iya, apa namanya? Eskuut khas Bali Pudis. Foodies, Eskuut Bali Mang Ozi ini punya banyak varian rasa. Ada 14 macam loh. Mulai dari yang manis sampai yang asam ada semua. Jadi kan tadi di sini ada 14 varian. Iya. Aku mau beli yang rekomendasi apa aja? Yang bestsellernya di sini ada koko pandan, orange, sama lemon. Oke, aku mau tiga-tiganya. Tapi aku boleh nggak bantuin buat? Yuk, pesen yuk. Tenggorokan udah seret nih Foodies. Pertama-tama tuangin sirup, gula cair, selasih, dan gak lupa pakai perasan jeruk nipis. Semuanya harus pakai takaran yang pas ya Foodies, biar rasanya gak keaseman atau kemanisan. Langsung aja? Iya. Asik. Nah, setelah itu baru Oke. kita aduk. Oh diaduk dulu. Biar dia merata Foodies, kita aduk-aduk. Terakhir, masukin bintang utamanya, yaitu kuwut alias kelapanya. Seger banget jam-jam segini. Minum ini dingin-dingin seger tuh, ada air kelapanya lagi Foodies. Wah ini mah dengan harga 10 ribuan mah. Pas. Ini Foodies, lihat. Oke Foodies, Eskuut koko pandan kita udah jadi nih, lengkap dengan kuwut rasa jeruk dan kuwut rasa lemon. Ada yang manis, ada yang seger, ada yang asam juga. Let's go, kita sikat. Kita aduk dulu biar rata nih rasanya. Cobain ya. Rem. Ini seger banget. Selasinya juga seger banget, dia nggak pelit banget ya, asli. Ini dengan harga 10.000, dia bener-bener jual ini dengan kaya loh, kaya rasa. Rasanya asam segar yang pastinya. Lemon yang asam bercampur dengan air kelapa yang gurih bikin mata melek di Foodies, segar. Kalau yang jeruknya manis, jadi dia nggak terlalu asam dan juga seger banget sih. Seketika tenggorokan langsung lega nih Foodies, lazis banget. Apalagi ada aroma jeruk nipis dan sunkist, bikin makin nikmat. Jadi kalau untuk koko pandan ya, karena sirup koko pandan itu berasa banget, jadi dia ini nggak asam ya, ini manis. Cuma ini tetap seger banget, asli. Kelapanya Foodies. Perfecto. Ini bandito. Wow. Harganya 10 ribuan, tapi isiannya nggak pelit. Daging kelapanya banyak, gelasnya juga jumbo. Nggak heran kalau Eskuut Bali Mang Ozi bisa menghabiskan 150-200 gelas per hari. Wadidaw! Jadi, Eskuut khas Bali Mang Ozi ini tepatnya itu di belakang Otista, di Pasar Otista 3. So, buat Foodies yang pengen minuman seger-seger, kalian bisa langsung cobain datang ke sini nih. Oke Foodies, jadi ini makan receh, menu receh tapi Foodies rasanya nggak recehan. Ngaku pecinta pedas atau pengabdi sambal? Kalau pede dengan kemampuan lidah kalian, berani nggak nih terima tantangan dari Inyong buat adu pecak? Pastinya bukan pecak silat ya kan? Kalau itu mah pencak. Yah. Pecak yang satu ini pakai jurus belut, gabus, bawal, dan masih banyak ikan lainnya. Ya pasti rasanya serem. Bila ingin melihat lindung di dalam baskom tuh, klep tuh lindung tuh, tenangkan dulu lindungnya sampai ngap-ngapan tuh ya, tuh. Ini dia menu favorit di sini. Iya. Pecak belut. Iya. Nah, ini sekarang kita mau apain ini belutnya? Digoreng. Digoreng dulu.
Sebelum digoreng, belutnya udah dibumbuin dulu ya. Bumbunya juga udah dihaluskan dan dicampur kayak gini nih foodies. Ada ketumbar, bawang putih, kemiri, lengkuas, jahe, dan juga kunyit. Lindung baru dipotong ini, Bu? Iya. Tuh. Ini kalau begini lindungnya perempuan apa laki, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh. Kayak laki yang nggak ada rambutnya dia. Nah, ini dia nih yang bikin jadi makin sedep. Bawang putihnya digoreng barengan sama belutnya foodies. Jadi minyaknya itu udah kecampur sama aroma bawang putihnya ya. Sembari nunggu belutnya matang, cus bikin sambalnya ya. Sambal yang bakal dicampur sama belut gorengnya ini tipenya sambal mentah gitu ya foodies. Dan ada campuran terasi plus asemnya, sedep bener ini. Berarti pedes banget dong ini. Iya, kan namanya sambal geledek. Kalau nggak pedes namanya nggak geledek dong. Sambal geledek. Iya, kan ada tulisan sambal geledek. Oh, saya angus gini kalau udah ngunyah sambelnya. Waduh, agak ngeri ya, sambelnya bisa bikin serasa ke sambal geledek. Mantap! Warung lesehan pecak belut punya Bu Nur ini udah ada sejak tahun 2010 loh foodies. Ya, udah cukup lama lah ya. Kalau dilihat-lihat sih, pecak ini jenisnya beda sama pecak Betawi ya. Kalau pecak Betawi jenisnya berkuah dan bumbunya juga beda. Kalau kata Bu Nur sih, ini jenis pecak Jawa. Terasi yang digunakan juga terasi Tegal ya foodies. Wanginya lebih harum dan lebih sedap tentunya. Uniknya lagi, bawang putih yang tadi digoreng diulek bareng sambal pecaknya. Makanya aroma bawang putihnya lebih sedap dan gak bau bawang mentah gitu loh. Selain ada pecak belut, di sini juga ada rujak toge. Kalau di mana-mana biasanya rujak buah atau juga rujak kangkung, yang ini beda ya, rujak toge. Campuran sambalnya sih mirip-mirip ya sama sambal pecak. Bedanya sama yang ini nih, takaran asemnya lebih banyak foodies. Tuh lihat udah ulekannya masih gesit banget. Ini kalau begini jangan-jangan dulu ibu punya anak lidah melindung kali. Nah foodies, toge yang digunakan juga toge mentah ya. Ya namanya juga rujak, kalau mateng mah namanya sayur toge ya foodies. Bu, Ya, tidur kali. masa saya tidur? Ambil toge jauh naik angkot ke dalam. Pudis, kita mau cobain dulu ya. Cocok masakannya ya. Cocok emang jodoh kalau cocok. Oke diu, makanan Inyong udah ready nih foodies. Ada pecak belut dan juga rujak toge. Tapi ditambahin nih sama ibu menu spesial lainnya. Ada pecak gabus sama pecak bawah laut. Aduh dudu, udah ngiler belum? Gaskan lah, eksekusi. Hanya ya, pedas mah udah pasti. Renyah iya, asam manis, belutnya renyah karena digoreng garing. Cuman kalau mau banyak dagingnya yang lebih gede belutnya, ini mah kan emang masih remaja, ABG. Belut jadi digodain juga masih genit ini belut. Tulangnya karena dia masih remaja, jadi kita bisa kunyah tulangnya, kita telan. Agak bakal kesusuban. Belutnya emang lazis sih foodies, ukurannya emang kecil ya, tapi justru lebih enak karena belutnya jadi renyah. Dan yang pasti nggak bau amis loh, karena campuran rempahnya banyak gitu ya. Dagingnya pulen, tebel, tulangnya jarang. Nih, kalau bumbu mah dia hampir sama, manis, asam, pedes. Bedanya lagi lele sama gabus. Kalau lele mah berkumis, kalau gabus mah nggak ada kumisnya. No, adanya cambang dia mah dong. Di pinggiran adanya. Kalau emang ngeliat cambang, sama di atas disekin. Ini sih teori ala Inyong aja ya foodies. Masa ada gabus yang rambutnya di skin? Kalau soal rasa, ini sih asli Endulita, bukan sekedar teori. Gabusnya juga nggak amis, matangnya merata sampai ke dalam, dan bumbunya meresap. Biasanya kalau bawa tawar, digoreng kagak bakalan kering. Karena dagingnya rada-rada kayak ikan emas, rada-rada basah gitu. Kalau ini mah kering. Apa emang karena dia di laut, kebanyakan berjemur, jadi berkering. Pecak bawalnya juga yahut, dipakein sambal pecak rasanya klop banget, akur. Ini sih semacam menu baru ya buat Inyong, karena biasanya yang namanya bawal lebih sering dibakar atau juga digoreng foodies. Untuk kali ini Inyong coba dipecak, rasanya ciat-ciat banget.
rasanya asam karena tadi asamnya banyak. Terus togenya emang dia mentah, nggak diapa-apain. Jadi segernya dari toge sama asam dia bercampur itu di lidah. Aduhai, seger banget deh karena mentah, jadi ketika dikunyah ada sensasi krenyes-krenyesnya nih. Bercampur sambalnya yang pedas asam, aduh duduh, ini sih nampol banget. Bener-bener serasa ke sambal geledek. Oke deh, yang mau coba langsung aja serbu warungnya ya. Cocok banget buat jadi menu maksi ataupun makan malam kalian nih foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa kagak recehan. Tuh, lanjut dah. Lapar banget ngomong mulu. Buat foodies yang rajin banget mantengin kuliner viral di medsos, pasti tahu deh sama pusat kuliner yang satu ini. Yuhu, bener banget. G-Town Square Gading Serpong emang lagi hype banget di kalangan warga Tangerang. Soalnya di sini bisa dibilang pusatnya jajanan viral. Wah, halo foodies. Akhirnya nih sekarang giliran aku untuk pesan. Aku sekarang ada di depan Tamagoyaki. Jadi yang favorit ada salmon, mozzarella, sama seaweed. Oke, kalau gitu saya mau pesan yang salmon 1 sama yang mozzarella 1. Di negara asalnya Jepang, Tamagoyaki ini emang salah satu jajanan street food foodies. Biasanya Tamagoyaki ini sering dijumpai di penjual sushi. Sebagai sarapan atau pelengkap bento. Ayo, siapa nih yang sarapannya pakai telur dadar? Sama dong kayak orang Jepang. Oke deh foodies, ini udah jadi. Yang ini salmon dan ini tadi mozzarella. Terus di torch gitu ya atasnya. Ini gini aja atau gimana mas? Ini pakai saus. Oh pakai saus bisa. Ternyata nggak cuma polosan gitu aja ya foodies, tetap dong harus ditambahin bumbu-bumbu kenikmatannya. Ada kecap asin yang dicampur dengan wasabi, saus pedas, dan mayones. Udah jadi. Nah, nggak ini doang nih foodies, karena di sini tuh banyak banget ya. Ini tuh lagi ada di G-Town daerah Serpong. Dan ini pusatnya kuliner, jadi nggak mungkin ini doang, kita harus cari-cari lagi yang lain ya nggak sih? Ini udah yang asin, kita cari yang manis-manis. Oke, cus! Gak usah kaget ya foodies begitu sampai di sini, karena mau yang di dalam gedung atau yang di luar gedung, isinya cuma kuliner doang. Wah, udah pasti kalap nih jajan di sini. Ini nih apa? Ini tuh makanan apa? Ini roti Thailand, Kak. Oh, ini ternyata roti Thailand foodies. Bedanya sama roti bakar biasa apa? Kalau kita dipanggang dulu. Dipanggang dulu. Terus kita banyak selainya itu sampai ke dalam-dalam. Oke foodies, ini karena si durian ini harus dijaga nih kualitasnya, jadi dia nggak bisa di display kayak gini foodies. Ini harus disimpan di freezer. Harus disimpan di freezer biar tidak berubah rasa gitu. Karena durian mengandung gas, jadi harus banget nih menyimpan selai duriannya dengan tepat. Kalau enggak, bisa-bisa rasa selai duriannya berubah tuh jadi asem. Jadi durian yang dipakai apa? Durian montong dari Medan asli. Wow. Kita pesennya dari Medan. Baru atasnya lagi. Oh, atasnya mas, Harus. ini segini udah penuh loh foodies. Kayaknya masih harus ditambahin lagi. Iya. Begini. Diolesin. Waduh, ini yang jualan nggak takut rugi apa ya foodies? Isiannya pure durian, bener-bener sepenuh itu. Wow, sudah jadi foodies. Ini roti Thailand isi durian, bukan selai ini mah. Ini buah durian. Cemil-cemil cantiknya udah foodies, masih ada satu lagi jajanan viral yang wajib banget kita cobain. Kalau dilihat dari antriannya sih, bener yang ini nih yang Waro cari. Langsung kita kepoin aja ya foodies, skuy! Mont Blanc Dessert merupakan dessert yang terinspirasi dari Jepang. Dan karena lagi viral banget nih foodies, jadi dari tadi antrian pembelinya juga nggak putus-putus tuh. Yang pertama itu dalamnya ini paling bawah itu coklat foodies, terus ini nih cheesecake ya. Cheesecake. Terus ini berarti ice cream vanilla. Wah, ini isiannya favoritnya banyak orang ya foodies, apalagi anak-anak. Tapi yang warna hijau itu apa ya foodies? Mirip mainan anak-anak nggak sih? Wow, ini dia nih foodies punya aku udah jadi.
Ini semuanya udah lengkap jajanan aku. Sekarang waktunya kita santap. Terima kasih ya Mas, Mbak. Wow, ini tebal banget foodies. Ini katanya tadi pasta matcha yang dicampur sama kacang. Kita cobain ya. Ini lembut foodies, tapi ini masih ada tekstur kayak mungkin ini teksturnya dari kacang kali ya. Terus dia punya rasa manis, tapi manisnya nggak ganggu, nggak ninggalin aftertaste gitu di mulut. Surprisingly, rasa campuran pasta matcha dan kacang pistachio ini ternyata kawin banget loh foodies. Pasta yang dikasih juga nggak pelit ya foodies. Jadi kalau mau nikmatin lapisan lainnya, emang wajib banget nikmatinnya pakai spork alias sendok garpu ini. Jadi cheesecake-nya tuh lembut, nggak yang kayak kasar-kasar gitu. Terus rasa cheese-nya cheesy banget. Ketemu sama es krim sama si matcha ini, pasta matcha ini, mereka jodoh banget sih foodies. Lapisan paling bawah ada coklat yang rasanya juga ngimbangin rasa lapisan lainnya. Soalnya si coklat ini punya rasa sedikit pahit alaminya coklat foodies. Ini benar-benar kombinasi rasa yang perfecto. Kadang foodies kalau cewek udah goyang-goyang gini tandanya udah enak banget. Manis iya, lucu iya, gimana ya rasanya lucu ya? Gitulah. Secara tekstur ini tuh mirip kayak telur dadar biasa tapi ada rasa yang beda foodies. Jadi dia udah ada rasa kayak gurih, sedikit manis, terus ada aftertaste yang kayak Jepang banget gitu loh foodies. Jadi emang ini tamagoyaki ini bukan telur gulung biasa foodies. Berbeda sama telur gulungnya Indonesia ya foodies, tamagoyaki ini punya tekstur yang lebih lembut, padat, dan gak oily. Adanya mozzarella sebagai topping juga nambahin rasa yang gurih. Kalau mau yang lebih flavory lagi, foodies bisa coba ini tamagoyaki dengan isian lain. Misalnya dengan isian salmon kayak yang Waro pesen nih. Si salmon ini nggak ada bau atau rasa-rasa amis yang berlebihan gitu loh foodies. Ini tandanya berarti salmonnya fresh ya foodies. Gak usah khawatir dikasih salmonnya setipis tisu ya foodies. Bisa dilihat nih, salmonnya beneran tebal, so yummy. Roti Thailand dengan isian nugget. Nugget itu jadi tumbukan kacang gitu loh foodies. Lembut banget foodies si rotinya ini. Meskipun tadi udah dipanggang gitu ya, itu tuh nggak ngerubah tekstur bagian dalam si rotinya. Jadi luarnya aja yang kerasa agak nggak terlalu crunchy juga, tapi dalamnya lembut banget. For your information nih foodies, roti ini mereka buat sendiri loh dan dibuat tanpa bahan pengawet. Jadi udah dijamin kualitasnya TOP. Wow, ini beneran, udah sampai tumpah-tumpah foodies. Ini literally full. Wow. Wah, nggak nyesel sini foodies. Asli. Jadi kayak berasa makan duren, tapi pakai roti, bukan roti pakai duren. Panggilan-panggilan buat pecinta durian, roti Thailand isi durian ini wajib banget nih kalian cobain. Dijamin satu roti aja nggak cukup. Foodies pasti udah nggak sabar ya, pengen cobain jajanan di sini. Tenang, semua jajanan di sini bukanya setiap hari kok. Untuk yang di dalam gedung bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Sedangkan jajanan di sekitaran Gedung Citaun ini bukanya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Habis ini dulu ya. Sayang.
Buat foodies yang nggak mau kalap jajan saat beribadah di kota Madinah, tapi tetap pengen icip-icip menu khas Timur Tengah, harus banget nih mampir ke kedai zaitun dan tin ini. Di sini menu-menunya sudah disertai dengan kandungan kalorinya loh foodies. Jadi bisa banget dipilih sesuai kebutuhan kalori masing-masing. Anti kalap-kalap-kalap deh pokoknya. Oke, sekarang saya lagi mau pesan satu shawarma, Arabic shawarma, sama tadi pesan minumnya itu karak tea. Nanti kita cobain ya seperti apa ya tehnya. Foodies, daging yang menggoda itu tuh yang bakal jadi isian shawarma. Daging ini sudah dibumbui dengan rempah-rempah seperti kayu manis, pala, cengkeh, lada, sama kapulaga. Ya lagi. Cobain dagingnya yang baru dipotong. Panas. Enak. Masya Allah ya foodies, di tanah suci ini yang namanya rezeki mah ada aja. Langsung dikasih icip sama chefnya, Pak Abu Ali, orang Suriah yang sudah 30 tahun bermukim di Arab Saudi. Daging ini bakalan dikasih sayuran dan dibungkus dengan roti pita tipis. Untuk pendampingnya ada kentang goreng dan acar timun foodies. Selain shawarma, di sini juga ada nasi khas Timur Tengah, ayam goreng crispy, sama sandwich foodies. Oke, karena di sini nggak ada tempat makannya, jadi kita take away. Nanti kita cobain ya rasanya kayak gimana, oke? Oke, sekarang kita mau icip-icip time. Saya tapi nggak sendirian ya, alhamdulillah ada Ibu Halimah. Ini roommate saya selama di Madinah. Hai Bu Halimah, say hi to foodies. Namanya Arabi Shawarma, porsinya udah pasti gede foodies. Pantes aja ya kalau seporsi gini kalorinya mencapai 597 kalori. Jadi harus banget dimakan berdua. Harganya 28 real atau sekitar 100 ribuan rupiah ya. Enak Bu, enak. Masih panas, seger. Rasa bumbunya kuat banget. Terus ini sayurannya juga tebal ya. Jadi enak antara komposisi daging sama sayurannya tuh seimbang kalau menurut saya. Jadi berasa seger banget. Dinikmati bersama kombinasi acar timun, mayones, dan saus tomat, rasanya jadi makin sempurna foodies. Ada gurihnya, ada manis pahit khas sayuran, dan ada asam segernya juga. Lazis! Dan sajian ini makin sempurna saat ditutup dengan teh karak khas Timur Tengah. Wangi banget. Begitu kafe dibuka tuh wanginya Masya Allah enak banget. Cobain ya. Enak, pakai banget. Ini teh Arab, rempahnya tuh khas banget, kental. Lazis banget foodies. Teh karak ini dibuat dari teh, susu, dan kapulaga foodies. Resepnya sendiri terinspirasi dari teh masala di India. Rasanya manis, gurih, pedas, jadi satu. Satu cup gini harganya 20 ribuan ya foodies. Gimana Bu, enak ya? Enak, cari menu lain biar ada beda, rasa beda. Iya. Cocok tapi ya sama selera Ibu ya? Cocok sama selera saya. Iya, kalau sama lidahnya warga Indonesia sih ini masih dekat banget meskipun ini rada berbeda sama kebab atau shawarma yang ada di Indonesia ya. Karena ini bumbunya lebih kuat sih kalau menurut saya. Mantap, minumannya juga enak banget. Yang terkenal di Arab katanya ini kebab. Yang mau cobain, kedai zaitun dan tin ada di Jalan As-Salam, kawasan Al-Jamiah, Madinah. Patokannya persis di sebelah toko Rose for Abaya ya foodies. Makan receh, biar menu receh, tapi rasa enggak recehan.